Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Krisanta Ferdiantika, NPM 201872030335. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indeks harga dan inflasi. Berikut penjelasan materi dari saya. Pengertian indeks harga. Indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai indikator dalam mengukur kegiatan perekonomian. Yang kedua, sebagai penetapan gaji karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah suatu permintaan dan penawaran menurun atau meningkat. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Dan yang kelima, untuk dijadikan pedoman dalam membandingkan harga dari waktu ke waktu. Macam-macam indeks harga ada 5. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK, yaitu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diterima oleh konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP, yaitu perubahan perbandingan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau wholesaler, yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang keempat, indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil atau yang diterima petani. Yang kelima, indeks harga yang dibayar petani, yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi atau pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Selanjutnya, metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode agregatif sederhana atau metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Yang pertama, metode agregatif sederhana atau metode agregatif tidak tertimbang. Dalam metode ini, semua barang dianggap sama dan dijumlahkan secara keseluruhan, baik untuk tahun dasar maupun tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Angka indeks dengan metode sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, metode agregatif tertimbang. Dalam metode ini terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, metode Laspeyres atau IL, yaitu indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau HIO sebagai faktor penimbangnya. IL dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, metode PASCE atau IP, yaitu indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau HIN sebagai faktor penimbangnya. IP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, metode Drobisch and Bowley atau ID, yaitu angka indeks tertimbang dengan metode Drobisch and Bowley dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang keempat, metode Irving-Fisher atau IF. Perhitungan angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal. IF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Berikut penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, sehingga para produsen menaikkan harga barang. Yang kedua, kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Dan yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar sedikit sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak, sehingga harga barang naik dan terjadilah inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu peningkatan laju inflasi yang rendah. Biasanya inflasi jenis ini kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi
sedang, jenis inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Laju inflasi ini berkisar antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, jenis inflasi yang tergolong berat. Laju inflasi jenis ini mulai dari 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% per tahun. Cara menghitung inflasi. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode. Apabila indeks harga yang diperoleh angka di atas 100%, berarti harga mengalami kenaikan atau inflasi. Dan jika indeks harga diperoleh di bawah 100%, berarti harga mengalami penurunan atau deflasi. Untuk menunjukkan laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, inflasi merugikan orang yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Yang keempat, terjadinya pengangguran. Yang kelima, masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Yang keenam, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Berikut cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dengan menggunakan kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Contohnya seperti cadangan uang, politik diskonto, operasi pasar terbuka. Yang kedua, dengan menggunakan kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, melakukan pinjaman. Yang ketiga, dengan menggunakan kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, dan menetapkan harga maksimum. Permintaan uang dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Permintaan uang datang dari 4 pihak, yaitu 1. Pihak perseorangan atau konsumen, 2. Pihak pengusaha atau produsen, 3. Pihak investor atau penanam modal, 4. Pihak pemerintah. Sedangkan penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Teori permintaan uang ada 2, yaitu teori Keynes yang fokus pada motif atau alasan seseorang memegang uang, dan yang kedua teori klasik atau David Ricardo yang fokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat bunga. Yang ketiga, adanya investasi atau pengembangan usaha. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama tingkat pendapatan real, yang kedua kebutuhan pemerintah, yang ketiga tingkat suku bunga, yang keempat selera masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.